Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tugas agenda 2 yang berkaitan dengan komitmen mutu dan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prayudi Benu, Jabatan Analis Perencanaan dan Kerjasama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu terbagi dari dua, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah individu atau kelompok yang membuat janji dan menghasilkan sebuah perbuatan. Dan perbuatan itu tersebut dilaksanakan. Itulah yang dinamakan dengan komitmen. Kemudian mutu merupakan sebuah standar yang memiliki kelayakan dan akhirnya memiliki ciri dan sifat. Sehingga komitmen mutu adalah sesuatu perbuatan yang memiliki standar kelayakan dan akhirnya memiliki sebuah sifat atau ciri yang menunjukkan mutu tersebut, yaitu memiliki sifat dan ciri efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu meliputi yang pertama kepuasan konsumen, kemudian melakukan pelayanan cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Komitmen mutu dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan dengan pendekatan inovasi. Ya, ada 4 pendekatan inovasi. Pertama yaitu berkaitan dengan produk, berkaitan dengan layanan, metode kerja, dan kemudian sumber daya yang ada. 4 cara berinovasi. Yang pertama adalah melakukan dengan cara penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Kemudian dengan pendekatan inovasi dalam yang ada dengan cara nilai-nilai dasar dalam orientasi mutu serta cara berinovasi, maka dapat dilaksanakan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian daripada itu, akhirnya dapat membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dengan berpikir kreatif. Dan dari inilah dapat membangun komitmen mutu melalui inovasi-inovasi yang ada. Dan aktualisasi nilai-nilai komitmen mutu terjadi perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik, cara kerja yang rutinitas dan asal-asalan, menjadi orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar, bersikap pasif, menjadi sikap dinamis dan proaktif, dan yang terakhir cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Yang berikut mengenai anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan korupsi, lawan dari korupsi. Nah, apa itu korupsi? Menurut Robert Kiltgard, korupsi adalah monopoli atau kekuasaan ditambah dengan sebuah discretion atau kehendak dalam memilih dan tanpa adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada sesuai dengan amanah yang ada, maka dapat menimbulkan korupsi. Nah, korupsi dapat terjadi apabila adanya niat ditambah dengan kesempatan, maka korupsi itu akan terjadi. Nah, dampak negatif dari korupsi adalah merugikan negara, merugikan sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Namun, kita dapat melakukan yang namanya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan melalui manusia. Perbaikan sistem peraturan perundang-undangan, perbaikan melalui reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan sebagainya. Kemudian perbaikan manusia yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan sebagainya. Dengan adanya kesadaran tersebut, dengan adanya dampak masif dari korupsi, dengan kita melihat cara pencegahan korupsi, kita berharap bahwa secara khusus kita dapat menjauhi perilaku korupsi dan secara umum Indonesia dapat terbebas dari korupsi. Kemudian dari itu kita dapat membangun sistem integritas yang dimulai dari
tunas integritas atau dari dalam diri pribadi masing-masing untuk adanya perubahan semakin lebih baik ke depan, dan kemudian penanaman sistem integritas dan pada akhirnya dapat membangun sistem integritas itu sendiri secara menyeluruh. Dan pada akhirnya nilai-nilai anti korupsi dapat terbentuk, yaitu kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Demikian penyampaian pembahasan mengenai komitmen mutu dan anti korupsi.